Hai semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita akan tumis bengkuang. Ini sangat cocok untuk isian bapau atau kroket bengkuang dan coipan. Yang suka dengan kue isian bengkuang bisa simak video ini sampai selesai ya. Bengkuang yang sudah kita kupas dan sudah kita cuci bersih ini bisa kita parut. Oh iya, sebelumnya bengkuang sudah saya belah menjadi dua bagian ya, agar memudahkan kita memegang ataupun memarutnya. Di sini saya menggunakan 3 buah bengkuang. Total beratnya 1500 gram. Untuk banyaknya bengkuang bisa disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Nah, ini semua bengkuangnya sudah selesai saya parut. Bisa kita sisihkan dan kita lanjut ke bahan-bahan selanjutnya. Di sini saya pakai kurang lebih 5 siung bawang putih. Ini akan kita potong dan akan kita cincang halus. Oh ya, untuk bawang-bawangnya bisa disesuaikan selera masing-masing ya teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan banyaknya bengkuang yang akan kita tumis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar selalu update video terbaru dari kami. Nah, jika bawang putih sudah selesai kita cincang halus, selanjutnya kita akan cincang 50 gram udang ebi. Ini udang ebi yang sudah saya rendam ya, direndam agar memudahkan kita untuk mencincangnya. Jika sudah direndam, udang ebi tidak keras lagi ya teman-teman, dan ini mudah untuk kita cincang. Udang ebi bisa kita cincang halus juga, sama seperti bawang putih. Untuk banyaknya ebi juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Semakin banyak udang ebi semakin enak. Nah, jika sudah, udang ebi juga bisa kita sisihkan. Kita akan lanjut untuk ke tahapan menumisnya. Selanjutnya, nyalakan api kompor dan tambahkan minyak goreng secukupnya untuk kita menumis. Nah, jika minyak sudah panas, bisa kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang halus. Ini akan kita tumis sampai bawang putihnya mengeluarkan aroma sedap ya teman-teman. Ini bisa kita tumis sambil terus diaduk agar tidak ada yang hangus. Ini saya tumis menggunakan api sedang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan heran jika kue dengan isian bengkuang harganya relatif lebih mahal ya daripada kue yang lain, karena kue dengan isian bengkuang ini bahan-bahannya juga lumayan mahal ya teman-teman. Ada campuran udang ebi dan ada campuran dengan bengkuangnya juga. Nah, jika teman-teman mau lebih hemat, tentunya bisa kita bikin sendiri ya teman-teman. Untuk kue dengan isian bengkuangnya, kroket dengan isian bengkuang juga sudah saya upload ya teman-teman di video YouTube saya. Nanti akan saya simpan di deskripsi box dan akan saya tampilkan di atas. Nah, jika bawang putihnya sudah harum, selanjutnya bisa kita masukkan udang ebi yang sudah kita cincang halus. Nah, ini kita tumis sampai udang ebinya juga wangi ya teman-teman. Sambil terus kita aduk agar tidak ada yang hangus ya teman-teman. Karena ini keduanya sudah kita cincang halus, jika tidak terus diaduk rawan hangus ya teman-teman. Ini juga bisa untuk ide jualan teman-teman ya. Misalkan ingin buat kroket dengan isian bengkuang ataupun bakpao dengan isian bengkuang. Selanjutnya, jika ebi dan bawang putih sudah harum, bisa kita masukkan bengkuang yang sudah kita parut halus tadi. Ini hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Ini bisa kita masukkan di dalam bengkuangnya. Ini bisa kita tumis dan kita aduk campur rata. Untuk menumis bengkuang ini tidak perlu menambahkan air ya teman-teman, karena bengkuang sendiri sudah banyak kandungan airnya. Semakin kita aduk atau semakin kita tumis, bengkuangnya akan mengeluarkan air sendiri ya teman-teman. Nah, ini bisa kita tumis sampai bengkuangnya sedikit layu. Akan kita masukkan dengan penyedap rasa.
Selanjutnya saya tambahkan 1 saset atau 1 bungkus kecil kaldu ayam. Di sini saya pakai merek Masako. Jika kurang asin bisa ditambah lagi sedikit garam ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini bisa kita aduk, campur ratakan. Karena bengkuangnya juga sudah manis, tidak perlu kita tambahkan gula pasir ya teman-teman. Nah, ini kita aduk, campur ratakan. Jika sudah sedikit layu, ini selanjutnya saya tambahkan lada bubuk. Untuk banyaknya lada bubuk bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Karena ini untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dijual, dan ini juga dimakan anak saya, makanya tidak saya tambahkan banyak lada. Jika teman-teman untuk jualan, saya sarankan menambahkan agak banyak lada ya teman-teman. Nah, untuk bengkuangnya sendiri saya lebih menyarankan diparut ya, jangan dipotong menggunakan pisau. Karena jika terlalu besar potongannya, teksturnya walaupun sudah dimasak akan besar dan keras ya teman-teman, akan merusak adonan jika tekstur potongannya besar-besar. Nah, jika bengkuang sudah seperti ini, sudah layu, ini sudah cukup ya teman-teman. Ini bisa kita tiriskan di keranjang. Saya lebih menyarankan ditiriskan di keranjang. Nanti bengkuangnya akan meneteskan air, dan kue yang sudah kita isi dengan isian bengkuang, kulitnya tidak mudah pecah ataupun tidak mudah robek ya teman-teman. Biasanya jika kue dengan isian bengkuang yang suka robek, itu karena bengkuangnya semakin lama semakin mengeluarkan air jika tidak ditiriskan. Bagusnya bengkuang jika ingin untuk isian kue seperti bakpao, cai kue ataupun kroket, sebaiknya isian bengkuangnya ditiriskan atau dikeringkan dulu ya teman-teman. Jika menggunakan keranjang seperti ini, airnya mudah menetes dan bengkuangnya mudah kering, sehingga pas kita isi isian kuenya juga tetap cantik dan kokoh untuk kulitnya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara di like dan di subscribe, karena subscribe juga gratis. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya ya, agar selalu update video terbaru dari kami.